Salam saudara-saudara, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan semoga setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita pada hari ini dapat kita kerjakan dengan baik, dan semua hal yang kita doakan untuk kita kerjakan hari ini pun semoga semuanya bisa kita raih. Kita berharap atau kita berdoa kepada Tuhan supaya Ia selalu menuntun kehidupan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita semuanya. Saudara, di kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30. Mengingat bacaannya cukup panjang, saya berharap Bapak Ibu bisa membacanya secara pribadi. Di mana saudara, di dalam cerita ini LAI memberikan judul perumpamaan tentang talenta. Sebuah kisah yang tentu sudah tidak asing lagi buat kita sekalian. Secara garis besar saudara, diceritakan bahwa ada seorang tuan yang hendak bepergian ke luar negeri dan kemudian ia mempercayakan harta bendanya kepada 3 orang hambanya. Kepada yang pertama, hamba yang pertama dipercayakan 5 talenta emas atau 5.000 koin emas. Kepada hamba yang kedua dipercayakan 2 talenta. Dan kemudian kepada hamba yang ketiga dipercayakan 1 talenta. Hamba yang pertama dan hamba yang kedua yang menerima 5 talenta dan juga 2 talenta, mereka berhasil mengembangkan uang-uang tersebut. Kemudian sekembalinya sang tuan, mereka bisa memberikan uang-uang tersebut beserta dengan bunganya yang sangat menyenangkan sang tuan. Ketika sang tuan menerima uang-uang tersebut dengan bunga-bunga yang ada, maka ia berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia, karena kamu telah bertanggung jawab atau setia dalam perkara yang kecil, maka akan kuberikan kepadamu perkara yang lebih besar atau sebuah tanggung jawab yang lebih besar." Itu yang dikatakan oleh sang tuan kepada hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Tetapi hamba yang ketiga justru adalah hamba yang tidak bertanggung jawab. Ia setelah menerima uang-uang tersebut, ia pun pergi dan menguburkan semua koin yang ada tanpa berpikir untuk melakukan sesuatu supaya sekembalinya sang tuan ia bisa memberikan koin-koin atau uang-uang tersebut beserta dengan bunga yang bisa dihasilkan. Pada akhirnya di dalam cerita itu dikatakan bahwa sang tuan sangat murka kepada hamba tersebut dan kemudian kepadanya dihukum atau diberikan sebuah hukuman. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kisah ini kita sama-sama belajar bahwa sebenarnya setiap orang itu pasti punya talenta. Setiap orang pasti dipercayakan sebuah kelebihan, dipercayakan sebuah kemampuan dari Tuhan. Tidak mungkin kita tidak mempunyai sebuah kelebihan dibanding dengan orang lain. Baik itu kita sebagai seorang ayah ataupun seorang ibu, seorang anak ataupun seorang pemilik usaha ataupun seorang sahabat. Ya, setiap kita pasti dipercayakan sebuah talenta yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena Tuhan menghadirkan kita di dunia ini bukan tanpa tujuan, tetapi pasti dengan sebuah tujuan tertentu. Dan oleh karena itu Tuhan pasti melengkapi kita dengan kelebihan-kelebihan tertentu. Kemudian yang kedua saudara, kita juga belajar bahwa kepada kita pasti diberikan sebuah tanggung jawab yang tidak mungkin melebihi batas kemampuan kita. Tuhan mengetahui dengan sangat baik kemampuan yang kita miliki, sehingga kemudian kepada kita pun pasti akan dipercayakan sebuah tugas atau sebuah tanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ini selaras dengan apa yang dikatakan di dalam perumpamaan di dalam Matius 25 ini, ayat yang ke-15, bahwa kepada mereka diberikan masing-masing menurut kesanggupan mereka.
Dan kemudian yang ketiga, saudara-saudara, bahwa kita juga dituntut untuk mengerjakan dengan penuh tanggung jawab setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita itu tanpa kita memprotes, tanpa harus memprotes kepada Tuhan. Dalam kisah yang ada di dalam Matius 25 ini dikatakan bahwa setelah ketiga hamba tersebut menerima talenta-talenta dari sang Tuhan itu, tidak ada seorang pun yang memprotes sang Tuhan itu. Yang menerima, hamba yang pertama yang menerima 5 talenta tidak berkata, "Oh Tuhan, ini terlalu sedikit," atau "Oh ini terlalu banyak." Atau hamba yang terakhir, hamba yang ketiga tidak berkata, "Oh ini terlalu sedikit, 1 talenta ini terlalu sedikit, saya bisa mengerjakan tanggung jawab yang lebih besar dari ini." Tidak ada dari ketiga hamba itu yang memprotes, tetapi mereka menerimanya karena mereka tahu kemampuan mereka, dan kemudian mereka juga menghormati sang Tuhan sebagai orang yang mempunyai kedaulatan penuh untuk menentukan seberapa besar talenta yang harus kuberikan kepada hamba-hambaku. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, tanggung jawab yang lebih besar akan Tuhan percayakan kepada kita ketika kita mampu untuk mengerjakan pekerjaan atau tanggung jawab yang lebih kecil yang mungkin saat ini kita terima. Ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam bacaan kita pada sore hari ini atau di kesempatan ini, bahwa ketika hamba yang pertama dan hamba yang kedua datang dengan membawa talenta-talenta yang ada dan juga hasil yang sangat memuaskan itu, maka kemudian sang Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu, karena kamu telah setia di dalam perkara-perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar untuk engkau kerjakan." Tuhan kiranya memberkati dan menolong kehidupan kita sekalian. Amin.